Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dani selaku dosen hukum politik. Perkenalkan, nama saya Ilham Kodin Sanjaya, NIM 811418116 dari Fakultas Hukum. Dalam makalah saya membahas tentang kebijakan impor beras di Indonesia dalam perspektif hukum dan politik. Langsung saja kita bahas. Dalam negara Indonesia, pangan dapat diidentikan dengan beras, meskipun sebagian penduduk Indonesia mengkonsumsi pangan non-beras, seperti sorghum ataupun lainnya sebagai makanan pokoknya, ataupun batasan mengenai pangan, yaitu pangan khususnya beras di samping sebagai bahan pemenuhan kebutuhan makan, juga mempunyai arti ekonomis yang penting dan strategis, bahkan dapat bersifat politis. Beras mempunyai peran strategis dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan atau stabilitas politik nasional. Nilai strategis beras dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai pangan utama, beras bersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan kedua sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pedesaan. Selanjutnya, kebijakan impor beras akhir ini secara normatif sesungguhnya tidak sesuai dengan norma hukum dalam arti peraturan perundang-undangan pasal 36 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan, yang menyatakan bahwa dalam impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan atau tidak dapat dibatasi di dalam negeri. Sedangkan ketentuan di dalam pasal 34 Undang-Undang Pangan menyatakan bahwa ekspor pangan hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan pokok dan cadangan pangan nasional. Artinya, menurut undang-undang ini, kebijakan impor hanya dapat dilakukan selesai produksi dalam negeri tidak mencukupi, dan ekspor baru dapat dilakukan ketika kebutuhan dalam negeri mencukupi. Atau dalam arti lain, kebijakan ekspor dan kebijakan impor tidakkah pernah bisa dilaksanakan bersama-sama, karena keduanya merupakan dua hal yang saling bertolak belakang pada kenyataannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, masih melakukan impor beras bersama-sama dengan kebijakan ekspor. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian antara norma hukum dengan kebijakan impor beras di Indonesia serta dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesesuaian antara hukum dengan kebijakan publik. Di antaranya adalah faktor politik luar negeri, 2 faktor ekonomi blok, 3 faktor konflik norma. Dalam membuat kebijakan impor akan cenderung munculnya dua pihak, yaitu pro dan kontra. Ekonomi politik penting bagaimana aktor dalam mempengaruhi roda perekonomian, salah satunya membuat kebijakan impor. Pihak yang mendukung pro impor beras berargumen dengan melakukan impor beras maka harga beras di Indonesia jauh lebih murah. Argumen tersebut juga ditentang karena liberalisasi perdagangan beras dinilai mengkhianati para petani Indonesia serta dinilai mempunyai kepentingan tertentu yang diambil dari keuntungan impor beras. Menariknya, kedua pihak ini mengklaim berada di pihak orang miskin atau orang yang tidak mampu. Pro kontra dalam kebijakan mengimpor beras di Indonesia. Kementerian Perdagangan Rahmat Gubern melindungi petani dengan cara menolak impor beras. Bukti dalam argumen yaitu angka jumlah impor menurun serta memerangi mafia pangan. Atau ada juga dari Kementerian Perdagangan, yaitu Thomas Trikasih Lembong, berkepentingan mempermudah akses impor beras, dan bukti nyata dalam tindakannya diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2015 yang memudahkan memutuskan impor beras sebanyak 1,5 juta ton. Selanjutnya dari Kementerian Pertanian, Amran Sulaiman, bukti kontra dalam impor beras melindungi petani dengan cara meningkatkan produksi, membuat program pro petani seperti dan sergap, mempercayai data bahwa beras surplus tidak perlu impor, serta dari instansi Blok Budi Waseso melindungi petani dengan cara menolak impor beras, mengeluarkan beberapa argumen menolak impor seperti beras masih surplus dan gudang Blok penuh, melakukan penolakan impor beras yang mengakibatkan terhambatnya prosedur impor beras, berniat mengekspor beras agar harga beras saat panen raya tidak anjlok dan merugikan petani.
dari anggota DPR. Ketua Komisi 6 Teguh Juwarno menolak impor beras melakukan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan jajarannya, Kementerian BUMN dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Perumbulok dan memutuskan untuk menolak impor beras. Dapat dilihat bagaimana Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog dan DPR berkontestasi berupaya memenangkan kepentingannya. Untuk mengetahui peta kepentingan setiap aktor, maka dapat dilihat dari kepentingan yang diusung oleh aktor serta bukti yang mendukungnya. Kepentingan yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog dan DPR bahwa setiap institusi politik memiliki kepentingan dan kepentingan yang dimiliki oleh setiap institusi tersebut berupaya dijadikan kebijakan. Selain itu, suatu aktor yang memiliki kekuasaan paling tinggi dalam sebuah kompetisi perumusan kebijakan cenderung akan memenangkan sebuah kompetisi tersebut, sehingga kepentingan aktor tersebut tercermin dalam sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan ke publik. Hal ini dapat merugikan publik karena kebijakan yang dibuat lebih menguntungkan aktor yang memenangkan kompetisi perumusan kebijakan tersebut daripada mengutamakan kepentingan publik. Dapat dilihat beberapa polemik kebijakan impor beras yang pernah terjadi adalah hasil dari kepentingan suatu aktor yang berdampak merugikan publik. Terima kasih. Sekian dari video saya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.